pagi untuk anak-anak didik yang kami kasihi. Salam sehat untuk kita semua. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, mari kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Kita satukan hati, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah, atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang begitu besar bagi kehidupan kami. Engkau memberkati kami dari malam yang kami lalui hingga pada saat pagi hari ini. Bapa yang baik, sebelum kami memulai aktivitas kami di dalam proses belajar mengajar kami mau terlebih dahulu datang kepada Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berkati setiap hati, Engkau berkati kehidupan kami di saat kami akan mendengarkan firman-Mu. Ampuni kami atas segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari anak-anak ibu yang kekasih, kita bersama-sama menyanyikan lagu pujian Firman Tuhan Ku Dengar. Kita membaca kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Bilangan pasal 30. Bilangan pasal 30, dan Ibu akan membaca di ayat yang pertama sampai ayat yang kelima dan ditambah dengan ayat yang ke-16. Anak-anak Ibu boleh mengikuti pembacaan firman Tuhan. Musa berkata kepada kepala-kepala suku Israel demikian, inilah yang diperintahkan Tuhan. Apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Tetapi apabila seorang perempuan bernazar kepada Tuhan dan mengikat dirinya kepada suatu janji di rumah ayahnya, yakni pada waktu ia masih gadis, dan ayahnya mendengar nazar dan janji yang mengikat diri anaknya itu, tetapi ayahnya tidak berkata apa-apa kepadanya, maka segala nazarnya itu akan tetap berlaku, dan setiap janji mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Tetapi jika ayahnya melarang dia pada waktu mendengar itu, maka segala nazar dan janji yang mengikat diri anaknya itu tidak akan berlaku, dan Tuhan akan mengampuni perempuan itu sebab ayahnya telah melarang dia. Itulah ketetapan-ketetapan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, yakni antara seorang suami dengan istrinya, dan antara seorang ayah dengan anaknya perempuan,
pada waktu ia masih gadis di rumah ayahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang menjadi tema kebenaran firman Tuhan hari ini adalah menjaga perkataan. Menjaga perkataan. Ada seorang kakak akan pergi ke pedalaman. Di pedalaman tidak ada lampu, tidak ada jaringan, tidak ada televisi, dan tidak ada kendaraan. Lalu adiknya bertanya kepada kakaknya, "Kakak, kenapa kakak harus pergi ke pedalaman? Kakak kan sudah nyaman di kota, bisa mencari pekerjaan di kota, dan hidup lebih baik di kota." Lalu kakaknya menjawab adiknya, "Adikku, ketika kakak sedang kuliah, kakak berjanji kepada Tuhan. Janji kakak kepada Tuhan waktu itu adalah, jika kakak sudah tamat kuliah, maka kakak akan mengabdi ke pedalaman. Oleh karena itu, kakak harus menepati janji kakak kepada Tuhan." Nah, anak-anak ibu yang kekasih, di dalam cerita itu kakak berjanji kepada Tuhan. Lalu apa kaitannya dengan kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada saat pagi hari ini? Di dalam pasal 30, di situ ada dicatat tentang najar. Apa itu najar? Najar adalah janji kepada Tuhan. Apa tujuannya pasal 30 ini dicatat? Pada masa itu anak-anak ibu, laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas akan pergi berperang melawan musuh, sehingga perempuan harus tinggal di rumah. Perempuan tidak diikut sertakan di dalam peperangan. Lalu perintah ini ditulis supaya para perempuan tidak sembarangan bernajar kepada Tuhan, tidak sembarangan berjanji kepada Tuhan, karena kemungkinan para perempuan bisa berjanji kepada Tuhan dengan berkata seperti ini, "Jika Tuhan membawa suamiku, membawa ayahku, atau membawa anakku selamat dari perperangan, maka aku akan ini dan itu." Ini dan itu dalam janji perempuan bisa saja banyak. Itulah yang mau dihindari, supaya para perempuan tidak asal berkata-kata, tidak asal mengucapkan janji. Karena apa? Karena ketika mereka bernajar kepada Tuhan, maka harus dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan, maka mereka berdosa terhadap Tuhan. Oleh karena itu anak-anak ibu, ini menghindari supaya para perempuan pada zaman itu tidak sembarangan mengucapkan janji kepada Tuhan. Dan pada masa itu juga mereka itu cenderung patriarki, yang artinya keputusan itu ada di tangan laki-laki, di tangan suami atau di tangan seorang ayah. Jadi ketika perempuan itu sedang berjanji dan ayahnya atau suaminya menolak itu, melarang itu, maka janji itu akan batal. Janji itu bisa tidak ditepati. Tetapi jika perempuan itu berjanji, bernajar kepada Tuhan, dan suaminya atau ayahnya tidak menanggapi, membiarkan janji itu, maka janji itu harus dilaksanakan. Janji itu harus ditepati. Oleh karena itu anak-anak ibu, apa yang mau diajarkan bagi kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan tema yang telah disampaikan bagi kita menjaga perkataan, mau mengajarkan kita supaya ketika kita sedang bahagia, ketika kita sedang mendapat berkat, ketika kita sedang bersyukur, mari kita jaga perkataan kita terhadap Tuhan. Jangan kita mengucapkan kata-kata kita dengan bernajar, sementara kita tidak mampu melaksanakan apa yang menjadi janji kita kepada Tuhan. Karena jika kita tidak menepati najar kita atau janji kita, maka kita berdosa terhadap Tuhan.
Bisa saja ketika kita berjanji kepada mama, berjanji kepada adik, berjanji kepada teman, lalu kita tidak menepati janji kita, palingan mereka akan merasa kecewa dan mereka tidak percaya lagi dengan omongan kita. Tetapi jika kita berjanji kepada Tuhan dan kita tidak menepati, maka kita berdosa terhadap Tuhan. Oleh karena itu anak-anak ibu, kita yang masih kecil ini menjadi bekal bagi kita hingga ke masa depan. Ya, sekalipun kita saat ini masih kecil dan tidak pernah berjanji kepada Tuhan, tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya berhati-hati untuk berkata-kata, untuk menggunakan mulut kita. Berhati-hati untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan sampai kita mengikat suatu janji yang tidak bisa kita tepati. Baik itu yang kecil, baik itu yang besar, baik itu laki-laki dan perempuan, harus tetap menjaga perkataan. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan dan kita pun tidak terikat kepada janji dan kita menjadi berdosa karena kita tidak bisa menepati janji kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami bagaimana kami menjaga perkataan kami supaya kami tidak menyakiti hati Tuhan lewat janji yang kami ucapkan. Biarlah ketika kami mengucap syukur, ketika kami berdoa kepada Tuhan, kami menyatakan hal-hal yang benar dan kami tidak perlu harus berjanji, bernazar kepada Tuhan, karena Tuhan sendiri tahu bagaimana kemampuan kami sebagai anak-anak. Firman-Mu ini menjadi bekal bagi kehidupan kami hingga masa depan, hingga hari-hari yang akan datang, di mana kami akan tetap menjaga perkataan kami terhadap Tuhan dan terhadap sesama kami. Bapa di surga, kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami. Mari Engkau tolong kami, mari Engkau berkati kami, berikan kami hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu, dan ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.